Baik, selanjutnya untuk tugas yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya sikap perilaku bagi ASN, motivasi diri, dan berinovasi? Nah, untuk sebagai aparatur sipil negara, tentunya kita dibutuhkan untuk menjaga sikap dan perilaku kita. Sikap perilaku yang baik tentu sangat dibutuhkan sebagai seorang ASN. Karena pada umumnya sikap perilaku yang tidak wajar seperti kenakalan, keras kepala, suka berdusta atau menipu itu dapat merugikan orang lain. Kita sebagai ASN seharusnya berusaha agar tidak merugikan orang lain. Untuk motivasi diri juga sangat penting sebagai seorang pekerja maupun sebagai seorang ASN, karena motivasi diri dapat mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan memberikan output pekerjaan, dapat membuat kinerja karyawan yang semakin lebih meningkat, juga dapat membuat kalian selalu menghasilkan hasil kinerja yang baik. Juga motivasi diri itu juga dapat membantu pengembangan diri pada masing-masing karyawannya. Nah, untuk inovasi, aparatur sipil negara itu merupakan salah satu agen perubahan seperti yang sudah banyak diberitahu sebelumnya. Nah, inovasi-inovasi ini terutama dalam pelayanan publik itu sangat diperlukan. Hal ini agar terciptanya pelayanan publik yang murah dan cepat, yang semakin lama akan semakin baik. Menghilangkan berbagai kendala dalam melaksanakan pelayanan publik dapat mengurangi produktivitas dan menghambat menciptakan akselerasi laju pembangunan nasional. Inovasi dalam pelayanan publik juga harus menimbulkan hasil yang nyata sehingga dapat memberi dampak yang positif terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan inovasi ini bukan hanya dari secara individu, cuma dari secara baik instansi maupun secara pemerintahan, dari pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Di zaman globalisasi ini, di mana kemajuan teknologi sudah sangat canggih, di mana semua sangat kompetitif, kita harus selalu melakukan inovasi agar kita selalu bisa bukan hanya mengikuti perubahan tersebut, juga dapat memberikan dampak yang baik bagi perubahan itu sendiri. Jadi kita dapat bersaing dengan dunia internasional, tidak tertinggal, dan bersaing dengan negara-negara maju itu sendiri. Inovasi juga merupakan respon terhadap tuntutan perubahan. Jadi perkembangan inovasi yang sudah terjadi sekarang sudah banyak ke arah yang positif, apalagi dengan kemajuan teknologi. Nah, itu yang mesti ditingkatkan lebih lagi dengan kemajuan teknologi, gampangnya segala akses sekarang. Kita harus memberikan inovasi-inovasi yang berdampak positif yang akan meningkatkan kinerja kita dan meningkatkan pelayanan kita terhadap publik. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan pandangan Anda secara sistematis terhadap nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara sendiri mempunyai banyak ruang lingkup. Ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara itu mencakup pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran atas berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Tambahannya mungkin berupa semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Nah, untuk yang pertama, cinta tanah air, itu kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat bangsa Indonesia, kita harus selalu mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Indonesia ini, menghargai karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, juga memahami semua wilayah NKRI dan juga sejarah-sejarahnya, serta selalu menjaga nama baik bangsa dan negara. Untuk yang sadar berbangsa dan bernegara itu merupakan disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, dan mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi kita. Bangga atas bangsa dan negara kita sendiri dan selalu bergotong royong kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara, kita harus selalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjalankan kewajiban agama sesuai kepercayaan masing-masing, memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, meyakini bahwa Pancasila merupakan dasar dari negara dan sebagai alat pemersatu bangsa, dan menerapkan prinsip-prinsip musyawarah yang terdanam dalam Pancasila, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan saling membantu tolong-menolong tanpa memandang kelas manapun di masyarakat. Yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi kita harus selalu rela menolong sesama warga
warga masyarakat Indonesia tanpa melihat latar belakang apapun, baik sosial, kultur, ataupun agamanya. Kemudian selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian menyumbangkan tenaga dan pikiran dan kemampuan kita untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Dan membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa Indonesia, dan rela berkorban untuk negara tanpa pamrih. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara, mempunyai kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela negara kita sendiri, dan mempunyai kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi masing-masing masalah yang dapat mengancam negara kita. Kemudian senantiasa menjaga kesehatan kita baik secara fisik maupun mental kita, mempunyai kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi, serta mengetahui setiap ada kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman, dan memiliki kemampuan memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayatinya. Nah, untuk yang kemampuan bela negara sendiri itu kita harus siap siaga dalam bentuk kesehatan jasmani maupun kesehatan mental kita. Kita harus mempunyai pola hidup yang sehat, selalu berolahraga, dan mempunyai kebugaran yang bagus. Selain itu kita juga harus menjaga kesehatan mental kita. Jadi selalu berpikir positif, mengendalikan diri, dan memaknai hidup dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang pembentukan kerja yang solid? Nah, tidak dapat kita tampik adalah suasana kerja itu sangat mempengaruhi dengan hasil kinerja kita masing-masing. Suasana kerja yang bagus akan membuat hasil kinerja juga yang akan bagus. Konflik antar karyawan atau dengan manajemen itu juga akan mempengaruhi terhadap hasil dari kinerja kita. Jadi tim kerja itu tidak hanya sebagai berbagi informasi, cuman dalam juga memberikan energi yang positif sehingga dapat menghasilkan keterampilan kerja yang bagus dan bervariasi. Untuk membentuk suatu kerja yang solid, kita harus mempunyai tim yang solid. Untuk membentuk tim yang solid, kita harus punya visi dan misi yang sama. Visi dan misi yang sama dengan menyamakan tujuan kita. Dengan menyamakan visi dan misi, kita dapat bekerja sesuai visi dan misi kita untuk mencapai tujuan kita tersebut. Kemudian membangun rasa percaya antar satu dan lainnya di tim. Rasa percaya adalah kunci dari sebuah tim. Kita harus memiliki rasa yang percaya dengan sesama rekan kerja kita agar kita dapat melaksanakan kerja kita dengan baik dan kita percaya akan dia melaksanakan kerja dia dengan baik. Nah, dengan rasa percaya ini kita akan yakin bahwa setiap orang bisa diberikan tugas dan dapat mengemban tugasnya dengan baik. Yang ketiga, kita harus membentuk jalinan komunikasi yang lancar. Jalinan komunikasi yang lancar adalah ketika komunikasi antar tim itu lancar, maka pekerjaan juga akan lancar. Karena suatu pekerjaan adalah hasil komunikasi dari semua tim. Kita butuh komunikasi tentang apa yang kita kerjakan, tentang apa yang orang lain kerjakan, dan itu harus bersinergi satu sama lain. Komunikasi yang lancar akan menghasilkan hasil kinerja yang lebih baik. Kemudian berpikiran terbuka dan untuk menghindari sifat egois. Bekerja dalam tim kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri atau mendahulukan kepentingan kita sendiri. Karena dari awal tadi kita sudah memiliki visi dan misi yang sama, kita harus melakukan pikiran terbuka tentang apa yang kita lakukan. Tidak boleh egois dan tidak boleh mementingkan diri sendiri. Yang kelima, melibatkan tim dalam setiap keputusan. Seperti hal yang tadi dibilang itu kita mempunyai visi dan misi yang sama. Jadi setiap anggota tim harus terlibat dalam membentuk sebuah keputusan. Jadi keputusan itu merupakan musyawarah dari semua tim sesuai ideologi Pancasila tadi. Musyawarah dari semua tim itu yang baru menghasilkan keputusan. Jangan sampai kita hanya mengambil keputusan sendiri tanpa mempedulikan anggota tim yang lainnya. Pertanyaan ke-6 yaitu jelaskan bagaimana kita memberikan pelayanan publik yang baik. Nah, definisi pelayanan publik sendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas penduduk, atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. ASN adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan publik yang tercantum dalam undang-undang sendiri. Nah, asas untuk penyelenggaraan pelayanan publik juga tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu pertama kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perilaku dan tidak diskriminatif, keterbukaan,
akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam merespon berbagai kebutuhan untuk menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan masyarakat. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan prinsip pelayanan publik. Yang pertama yaitu partisipatif, yaitu dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dari pelayanan itu sendiri sehingga dapat menjadi lebih baik untuk masyarakat. Yang kedua, transparan. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara harus menyediakan akses bagi semua warga negara untuk mengetahui bagaimana prosedurnya, bagaimana pembiayaannya dan sejenisnya. Yang ketiga, responsif. Jadi tidak hanya terkait dari bentuk dan jenis pelayanan publik, kita juga harus selalu memenuhi tuntutan kebutuhan terhadap warga sekitar atau warga negaranya. Jadi kita harus mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang merupakan orang yang kita layani. Nah, yang keempat itu tidak diskriminatif. Jadi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh membedakan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Jadi tidak ada memandang warga negara dari latar belakangnya baik secara status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin atau masalah yang lainnya. Yang kelima itu mudah dan murah. Jadi pelayanan publik yang diberikan harus mudah diakses dan juga murah karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan, dari berbagai latar belakang itu seharusnya bisa dapat mengaksesnya dengan mudah dan murah tanpa ada pengecualian. Yang keenam, efektif dan efisien. Jadi pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit dan biaya yang murah. Yang keenam, accessible. Jadi pelayanan publik ini harus bisa dijangkau oleh semua warga negara dalam artian dekat, terjangkau, mudah dan gampang ditemukan. Yang selanjutnya itu akuntabel. Jadi pelayanan publik ini dapat dipertanggungjawabkan. Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat, tidak hanya secara formal kepada atasan, juga terhadap masyarakat. Nah, yang keenam, berkeadilan, yaitu harus dilakukan tujuannya untuk masyarakat, yaitu melindungi warga negara dari praktik buruk yang mungkin mengganggu pelayanan publik. Selanjutnya untuk pertanyaan ketujuh, untuk kondisi saat ini wujud bela negara apa yang dapat dilaksanakan? Nah, untuk kondisi saat ini sebenarnya kita dapat melaksanakan semua wujud bela negara. Yang pertama dari cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban kepada bangsa negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Semuanya dapat kita lakukan karena dasar bela negara adalah mencintai bangsa Indonesia. Kita harus memahami mulai dari sejarah, mulai dari perkembangannya, dan kita harus selalu berusaha untuk memajukan negara kita. Salah satu yang paling contohnya seperti kita tetap mengamalkan Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari. Kita menghargai hak dan kewajiban manusia, kita menghargai hak asasi manusia, kita juga menghargai manusia, menghargai sesama masyarakat walaupun kita berbeda kepercayaan, perbedaan suku, perbedaan wilayah, ras ataupun sosial ekonomi yang berbeda. Kita harus saling menghargai dan tidak ada diskriminasi. Selanjutnya kita harus berkorban demi bangsa Indonesia. Kita harus selalu senantiasa berjuang untuk memajukan bangsa Indonesia. Kemudian kita juga harus selalu menjaga kesehatan kita baik fisik maupun mental kita untuk dapat selalu membela negara Indonesia baik maupun dari ancaman luar maupun dari ancaman yang diam-diam memasuki bangsa Indonesia. Yang selain itu kita juga dapat melakukan bela negara seperti contoh mencintai tanah air seperti memakai produk-produk dalam negeri. Itu hal-hal kecil yang dapat kita lakukan agar sebagai aksi bela negara kita, menghargai produk-produk dalam negeri, memakai produk-produk dalam negeri.